Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan tentang turunan fungsi aljabar. Maka kali ini bagaimana menentukan turunan dengan menggunakan aturan rantai. Ini termasuk ke materi pengayaan. Walaupun demikian, tidak ada salah kalau saya memberikannya untuk kalian. Karena ada aljabar yang susah diturunkan dengan menggunakan aturan substitusi ya. Maka solusinya adalah dengan menggunakan aturan rantai. Misalkan terdapat fungsi Y sama dengan F kali UX. Turunan fungsinya ditentukan dengan rumus dy per dx, turunan pertama dari Y ya, dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Jadi di sini ada penambahan du ya, dy per du kali du per dx. Misalkan terdapat fungsi Y sama dengan F kali fungsi Y sama dengan F u Vx ya. Turunan fungsinya dapat ditentukan dengan dy per dx sama dengan dy per du kali du per dp kali dp per dx. Langsung saja ke contoh biar kalian memahami. Tentukan turunan fungsi dari Y sama dengan 3x kurang 2 dikuadratkan. Kalau tanpa aturan rantai juga gampang sepertinya ya. Misalkan U sama dengan 3x kurang 2. Jadi U 3x kurang 2. Dengan demikian Y sama dengan U kuadrat. Karena udah dimisalkan 3x kurang 2 sama dengan U, maka Y sama dengan U kuadrat, jelas ya. Turunan pertama dari Y, dy per du sama dengan 2U. Kenapa tidak dy per dx? Karena ini variabelnya U ya. Jadi dy per du sama dengan 2U. U sama dengan 3x kurang 2, maka du per dx sama dengan 3. Jadi turunan pertama dari U sama dengan 3 ya. 3x 3 min 2 0. Jadi du per dx sama dengan 3. Jadi dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx sesuai rumus di atas. Maka sama dengan 2u kali 3 sama dengan 2 kali 3x kurang 2. Ini U-nya kali 3. 3 kali 2, 6. 6 kali 3x, 18x. 3 kali 2, 6. 6 kali min 2, min 12. Jadi hasilnya 18x kurang 12. Nah ini kalau menggunakan konsep yang kemarin, ini kan begini. 2 kali 1, 2. Pangkatnya dikurangi 1, jadi 1 di sini. Kemudian menurunkan yang ada di dalam kurung. 3x kurang 2 turunan pertamanya 3. 3 kali 2 6. Di sini di depan 6 kali 3x 18x. 6 kali min 2 min 12. Cuman ini adalah ilustrasi supaya kalian lebih memahami. Tetapi ada soal yang memang susah ya. Maka gunakan aturan rantai. Maka lanjutkan, ini saya lewat untuk kosinus ya, karena ada program keagamaan di sini. Kecuali untuk kelas MIPA, saya lewat sajalah ya. Maksud saya karena turunan fungsi trigonometri ada di kelas 12. Ini pun saya lewat. Paling saya langsung ke fungsi naik dan fungsi turun ya. Saya akan lanjutkan ke fungsi naik ke fungsi turun. Nah ini fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner.
Ini menggunakan konsep turunan tentunya. Pengertian fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Ini grafiknya. Grafik fungsi fx naik pada interval A lebih kecil dari X dan lebih kecil dari B. Nah, ini fungsi naik. Fungsi naik ini. Dan interval D lebih kecil X lebih kecil E. Ini juga naik. Ya. Pokoknya kalau yang menuju ke titik puncak itu naik. Grafik fungsi turun pada interval B lebih kecil dari X lebih kecil dari C. Dia A naik ke puncak. Sudah di puncak ya turun lagi dia, gitu kan. Ini naik, tentu nanti bakal ada turun lagi. Grafik fungsi tidak naik dan tidak turun atau stasioner pada interval C lebih kecil dari X lebih kecil dari D. Nah, ini naik tidak, turun tidak, lurus berarti datar. Dia di interval C sampai D. Cara menentukan interval suatu fungsi naik atau turun. Misalkan diberikan sebuah fungsi Y sama dengan fx. Grafik fx naik jika turunan pertama dari fx-nya harus lebih besar dari 0. Itu catatan pertama. Grafik dikatakan naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Grafik turun jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Naik lebih besar dari 0, turun lebih kecil dari 0 untuk turunan pertamanya. Grafik fx stasioner tidak naik dan tidak turun untuk fx-nya sama dengan untuk turunan pertama dari fx-nya sama dengan 0. Grafik naik, turunan pertamanya lebih besar dari 0. Grafik turun, turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Tidak naik dan tidak turun, turunan pertamanya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan interval yang menyebabkan fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1 naik atau turun, serta titik stasionernya. Yang ini yang ditanyakan intervalnya, supaya naik atau turun. Kemudian titik stasionernya. fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Turunan pertama dari fx 2x ya. 2 kali x pangkatnya dikurangi 1, 2x ini. Jadi turunan pertama dari x kuadrat 2x, turunan pertama dari 2x 2, turunan pertama dari konstanta 0. Jadi 2x tambah 2. Silakan dibaca-baca lagi bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi dengan rumus yang sudah dijelaskan di awal-awal. 2x tambah 2 ini bisa dituliskan 2-nya keluar, berarti dalam kurungnya tinggal x tambah 1. 2 kali x 2x, 2 kali 1 2. Fungsi naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Oleh karenanya tinggal 2 kali x tambah 1 lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga x-nya lebih besar dari min 1. 0 bagi 2, 0. Berarti tinggal x tambah 1 lebih besar dari 0. Berarti x-nya lebih besar dari min 1. Ya, pindah ruas ke kanan. Fungsi turun jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0. 2 kali x tambah 1 lebih kecil dari 0. 0 bagi 2, 0. X tambah 1 lebih kecil dari 0. Berarti x lebih kecil dari min 1. Tidak naik dan tidak turun. Turunan pertamanya harus 0. Berarti 2 kali x tambah 1 sama dengan 0. Ini 0 bagi 2, 0. Berarti x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Sehingga f min 1 sama dengan 0. F min 1 sama dengan 0. Coba aja kalian substitusikan ke sini. Min 1 kuadrat 1. 2 kali min 1 min 2. Min 2 tambah min 1. Min 1. Min 1 tambah 1. 0 ya. Ketika x-nya min 1 maka hasilnya adalah 0. Sehingga titik stasionernya adalah min 1, 0.
Maka secara geometris dapat dilihat pada grafik fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1 sebagai berikut. Ini kalau digambarkan. Ya. Grafik fx x kuadrat tambah 2x tambah 1. Dia terbuka ke atas grafiknya karena A-nya lebih besar dari 1 ya. Atau A-nya sama dengan 1. Nah, mana yang merupakan fungsi turun? Nah, ini turun. Naik, ini naik. Kalau yang titik stasionernya ini, nah, X-nya min 1, 0. Ya. Turun, naik. Gitu ya. Ini yang turun, ini yang naiknya. Jenis-jenis nilai stasioner. Turun, nah ini seperti yang barusan saya jelaskan. Turun, naik, stasioner. Naik, turun. Naik, turun. Ya. Naik, naik. Turun, turun. Ya. Jadi ada turun naik, naik turun, naik naik, dan turun turun. Misalkan X adalah stasioner. Misalkan X sama dengan A adalah stasioner. Jika pada X lebih kecil dari A, Fx turun, dan X-nya lebih besar dari A, Fx naik, maka X sama dengan A adalah titik balik minimum. Gambar yang A tadi. Jika pada X lebih kecil dari A, Fx naik, dan X-nya lebih besar dari A, Fx turun, maka X-nya sama dengan A adalah titik balik maksimum. Gambar B yang tadi ya. Jika pada X lebih kecil dari A, Fx naik, dan X-nya lebih besar dari A, Fx juga naik, maka X sama dengan A adalah titik belok. Jika pada X-nya sama lebih kecil dari A, Fx turun, dan X-nya lebih besar dari A, Fx juga turun, maka X sama dengan A adalah titik belok. Contoh ya, sekaligus mengakhiri pertemuan kali ini, tentukan nilai-nilai stasioner fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2. A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 2 ya. Dan jenisnya. Fx sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2. Turunan pertamanya adalah x kuadrat 2x. Turunan pertama min 3x, min 3, turunan dari 2, 0. Nilai stasioner dicapai jika efeknya sama dengan 0, yaitu di titik x sama dengan 3 per 2. Jadi ini kalau disama dengan 0, x-nya 3 per 2. Untuk x-nya lebih kecil dari 3 per 2, fungsi turun. Untuk x-nya lebih besar dari 3 per 2, maka fungsi naik. Dengan demikian nilai stasioner pada x sama dengan 3 per 2, yaitu f 3 per 2, sama dengan min 1 per 4. Jadi kalau ini disubstitusikan ke sini, min 1 per 4. Silakan dihitung. Adalah titik balik minimum, tepatnya di titik 3 per 2, min 1 per 4. Secara geometris dapat dilihat pada grafik berikut. Nah, ini adalah grafik fx sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2. Turun, ya, stasioner, naik. Nah, yang titik stasioner ini dia 3 per 2 dengan min 1 per 4. Ya, di sini kira-kira min 1 per 4. Nah, saya rasa untuk itu dulu untuk hari ini. Maka pertemuan berikutnya di sini ada bagaimana cara menggambar grafik fungsi ya. Kita sedikit-sedikit saja dulu lah. Yang penting kalian memahami. Tonton sampai tuntas, berulang-ulang ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Isi absensi di Google Form dan komentar di YouTube-nya dengan nama jelas dan kelas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.